Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas bilangan real, estimasi, dan logika. Sebelum membahas bilangan real, kita akan membahas tentang sistem bilangan, yaitu bilangan kompleks. Jadi teman-teman, bilangan kompleks ini terdiri dari dua bilangan, yakni bilangan real dan bilangan imajiner. Bilangan real ditandai dengan huruf R dan bilangan imajiner ditandai dengan huruf I. Bisa kita lihat bilangan real itu adalah A tambah BI dengan AB itu adalah bilangan real. Sedangkan bilangan imajiner itu hanya akar min 1 ya teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas bilangan real ya teman-teman. Nah, di mana bilangan real ini dibagi lagi teman-teman menjadi bilangan rasional dan bilangan irasional. Sekarang kita membahas bilangan irasional dengan tanda I. Bilangan irasional ini dapat berupa pi, yakni 3,14 atau desimal tak berulang, dan huruf E yaitu bilangan natural 2,718. Sedangkan bilangan rasional yaitu dibagi lagi menjadi pecahan dan bulat. Di mana bilangan pecahan dan bulat ini teman-teman akan dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu pecahan. Nah, pecahan ini teman-teman dibagi menjadi dua, yakni pecahan berulang dan pecahan berhenti. Maksudnya apa tuh pecahan berulang dan pecahan berhenti? Pasti pada bingung kan? Nah, di sini akan saya jelaskan maksudnya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pecahan berulang. Maksud dari pecahan berulang yaitu jika pembagian itu dibagi ya teman-teman, itu hasilnya tidak akan terus mengulang-ulang gitu. Seperti 8,8888888, itu 8-nya sampai tak terhingga teman-teman. Nah, atau bisa kita sebut dengan 8/9 atau 0,7575 itu akan sama seperti 0,75, 0,75, 75, 75, 75 itu akan terus berulang-ulang ya teman-teman. Atau bisa kita sebut dengan 75/99. Yang selanjutnya yaitu pecahan berhenti. Maksud dari pecahan berhenti ini yaitu jika dibagi berhenti teman-teman, kayak 0,5 doang, tidak berulang gitu loh teman-teman. Nah, 0,5 ini sama saja dengan setengah ya teman-teman. Selanjutnya yaitu bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini dibagi lagi menjadi bilangan bulat negatif dan bilangan cacah. Yang pertama kita akan membahas bilangan bulat negatif. Mungkin teman-teman sudah paham ya bilangan bulat negatif, seperti minus 99, minus 1, atau negatif 99, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 1000, negatif 2000, negatif 17, pokoknya semua bilangan yang negatif itu termasuk bilangan bulat. Nah, kemudian selain bilangan bulat negatif, ada bilangan bulat cacah. Di dalam bilangan bulat cacah ini dibagi lagi teman-teman menjadi bilangan cacah 0 dan bilangan cacah positif atau asli. Jadi, yang biasanya kita sebut bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif, sebenarnya bilangan bulat positif ini teman-teman masuk ke dalam bilangan cacah. Gitu ya teman-teman. Jadi, kita salah paham ya selama ini. Kita kan selama ini ngiranya bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat negatif itu kan min 1, minus 2, minus 3, negatif 1, negatif 2, negatif 3 gitu kan ya. Sedangkan yang selama ini kita tahu bilangan bulat positif itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya teman-teman. Nah, itu sebenarnya salah. Itu harusnya bilangan bulat positif, bilangan bulat 0 dan 1 ini masuk ke dalam bilangan cacah. Gitu ya teman-teman. Jadi pembahasan bilangan real clear ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke estimasi. Jadi apa sih yang dimaksud dengan estimasi itu? Jadi teman-teman, estimasi itu artinya perkiraan, penilaian atau pendapat yang didasarkan pada data yang tersedia. Atau enaknya ngomong estimasi itu kira-kira gitu ya teman-teman. Contohnya apa? Contohnya
Di sini saya kasih contoh, akar 24 itu estimasinya 5. Karena apa? Karena kan harusnya kan 5 itu akar 25 ya teman-teman. Akar 25 itu sama dengan 5. Kenapa saya jawab 5, akar 24 itu 5? Karena perkiraannya segitu. Karena estimasi itu nggak ada jawaban yang pas teman-teman, jadi kita harus mengira-ngira. Yang kedua yaitu simbol pi, itu estimasi dari 3,14. Kenapa? Karena teman-teman sebenarnya pi itu nilainya bukan 3,14. Jadi 3,14 itu cuma perkiraan hasil dari pi tersebut. Begitu teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang logika matematika. Logika matematika yaitu cabang ilmu matematika yang mempelajari pola pikir logis untuk menarik kesimpulan. Nah, teman-teman, di dalam logika matematika ini terdapat pernyataan, negasi, disjungsi, konjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Tapi di sini kita cuman akan mengutip sedikit ya tentang logika matematika. Nah, logika matematika ini teman-teman berasal dari bahasa Yunani yang artinya pertimbangan akal atau pikiran yang dinyatakan melalui kata atau bahasa. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari logika matematika? Jawabannya, karena logika matematika ini merupakan gabungan dari ilmu logika dan ilmu matematika. Nah, logika sendiri dapat dianalisis berdasarkan nilai-nilai kebenaran. Logika matematika ini salah satu ilmu matematika yang banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Contohnya apa? Contohnya dalam kepolisian, ilmu logika matematika ini digunakan untuk menganalisis kasus. Atau dalam ilmu komputer teman-teman, ilmu logika matematika ini diterapkan sebagai media penarik kesimpulan. Nah, di sini kita akan membahas simbol-simbolnya ya teman-teman. Di sini ada tulisan, jika P maka Q tidak sama dengan jika Q maka P. Itu terdapat negasi ya teman-teman. Negasi Q, jika negasi Q maka negasi P. Maksudnya apa? Kita langsung ke contohnya teman-teman. Contohnya ada di kotak biru itu ya teman-teman. Diketahui ada premis-premis berikut ini. Di mana premis 1 yaitu jika hari ini hujan, ibu memakai payung. Premis 2, ibu tidak memakai payung. Penarikan kesimpulan yang sah dari premis-premis tersebut adalah, nah, kan sudah dijelaskan ya teman-teman, jika P maka Q, negasi Q, maka negasi P, hari tidak hujan. Jadi kesimpulannya adalah hari tidak hujan, maka ibu tidak akan memakai payung. Seperti itu ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.